Salah satu kendaraan tempur yang diterjunkan Rusia di medan tempur Ukraina adalah BMPT yang dijuluki Terminator. Nama Terminator cocok disandang oleh kendaraan tempur ini karena mirip seperti sosok Terminator di dalam film yang membawa berbagai jenis senjata sekaligus. Apa sebenarnya kelebihan dan fungsi dari BMPT Terminator? Kita akan membahasnya dalam video ini. Perancangan BMPT dilatar belakangi oleh pengalaman tempur Rusia pada perang di Afghanistan dan Chechnya. Di kedua pertempuran itu, tank-tank dan kendaraan tempur Soviet atau Rusia tidak berdaya ketika mendapat serangan infanteri lawan dari ketinggian. Di Afghanistan, pasukan Mujahidin Afghanistan menyerang dari atas bukit atau tebing. Di Chechnya, pejuang Chechnya menyerang dari atas gedung-gedung bertingkat, menghujani tank dan kendaraan tempur dengan RPG dan senjata anti-tank lainnya. Tank yang berada di bawah sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan karena elevasi meriam tank tidak bisa terlalu tinggi. Posisi lawan terlalu tinggi bagi meriam maupun senapan mesin koaksial pada tank. Pilihan menggunakan senapan mesin di atas kubah sama saja menyerahkan kepala bagi bidikan sniper musuh. Belajar dari pengalaman tersebut, Rusia mengembangkan kendaraan tempur yang sesuai untuk pertempuran urban atau pertempuran kota. Juga mampu melawan gerilyawan yang menyerang dari atas ketinggian, misalnya dari puncak bukit atau atas tebing. Untuk memenuhi kebutuhan di atas, karakter kendaraan yang dipersyaratkan adalah memiliki daya tembak yang besar, kemampuan sudut elevasi dan depresi meriam yang besar, dan perlindungan yang setara dengan main battle tank. Maka, sejak tahun 1998 hingga tahun 2000 dilakukan pengembangan kendaraan tempur yang di kemudian hari menjadi BMPT. BMPT merupakan singkatan dari Boyevaya Mashina Padzierski Tankov. Secara harfiah berarti kendaraan tempur pendukung tank. Nama Terminator adalah julukan tidak resmi yang diberikan oleh pabrik pembuatnya, yakni perusahaan Uralvagon Zavod. Kendaraan tempur ini mulai resmi dioperasikan pasukan darat Rusia tahun 2011. BMPT menggunakan sasis tank T-72. Mesinnya juga menggunakan mesin yang sama dengan tank T-72 varian upgrade, yakni mesin diesel V92S2 dengan daya 1000 horsepower. Namun, bobot BMPT sedikit lebih berat, yakni 48 ton. Dengan demikian, kecepatan maksimum BMPT sedikit di bawah tank T-72 yang berbobot sekitar 44 ton. BMPT Terminator memiliki kecepatan maksimum sedikit di atas 60 km per jam. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 1200 liter, jangkauan operasional BMPT mencapai 550 km. BMPT dioperasikan oleh 5 orang kru, yakni komandan, driver atau pengemudi, gunner atau penembak, dan 2 orang operator pelontar granat. Jadi, ada 3 orang yang bertugas mengoperasikan senjata. Hal ini karena banyaknya jenis senjata yang dibawa oleh BMPT. Sekarang, kita lihat jenis-jenis persenjataan yang dibawa oleh BMPT. Persenjataan utama adalah sepasang kanon otomatis Siponov 2A42 kaliber 30 mm. Kecepatan tembak senjata ini bisa diatur, mulai kecepatan rendah 200 tembakan per menit hingga kecepatan tertinggi 800 tembakan per menit. Kanon 30 mm pada BMPT memiliki kapasitas peluru siap tembak sebanyak 850 butir. Namun, kendaraan ini juga membawa amunisi cadangan untuk isi ulang. Agar dapat menembak pasukan musuh di posisi ketinggian, laras kanon otomatis memiliki elevasi cukup tinggi, yakni 45 derajat. Senjata juga bisa diarahkan ke bawah dengan sudut 5 derajat dari bidang datar. Ini berguna untuk menembak musuh yang mendekati badan kendaraan tempur. Adanya 2 laras senjata memungkinkan masing-masing diisi jenis amunisi yang berbeda. Yang satu diisi amunisi anti personel dan satunya menggunakan amunisi armor piercing untuk menembak kendaraan lapis baja lawan. Dengan demikian, tidak perlu mengganti peluru ketika menghadapi target yang berbeda. Jarak tembak efektif kanon 30 mm ini adalah 2000 meter, sedangkan jarak tembak maksimumnya mencapai 4000 meter. Peluru kaliber 30 mm ini yang tipe armor piercing mampu menembus armor baja setebal 25 mm.
sehingga senjata ini mampu menjebol kendaraan seperti APC atau AEV lawan. Namun, tentu saja senjata ini tidak akan mampu menembus armor tank tempur utama yang jauh lebih tebal. Untuk itu, untuk melawan tank, BMPT dibekali dengan peluncur rudal anti-tank 9M120 Ataka atau oleh NATO disebut sebagai AT-9 Spiral. Di masing-masing sisi ada 2 unit peluncur, sehingga total terdapat 4 peluncur rudal ini. 9M120 Ataka merupakan rudal anti-tank dengan sistem kendali Seklos atau Semi-Automatic Command Line of Sight yang menggunakan sinar laser. Disebut juga sebagai LOSPER, Line of Sight Beam Riding. Jadi, saat rudal meluncur, operator harus terus membidik dan menyorotkan sinar laser ke tank lawan hingga rudal mengenainya. Ini berarti antara alat bidik dan badan tank lawan tidak boleh terhalang oleh objek lain, misalnya pepohonan. Jangkauan maksimum rudal ini mencapai 6 km. Dengan kecepatan rata-rata sekitar 400 meter per detik, pada jarak maksimum dibutuhkan waktu 15 detik untuk mencapai sasaran. Ataka menggunakan hulu ledak ganda atau tandem yang memungkinkannya menembus tank yang dilengkapi pelindung reaktif armor atau ERA. Daya tembus hulu ledak ini mencapai 900 mm pada armor baja homogen. Senjata ini juga bisa saja digunakan untuk menembak helikopter yang terbang rendah, dengan syarat operator harus mampu terus membidikkan laser pada helikopter tersebut. Persenjataan ketiga adalah pelontar granat AGS-17D atau AGS-30. Ada 2 pelontar granat ini yang diletakkan di bagian depan kanan dan kiri. Masing-masing dioperasikan oleh 1 operator. Sudut vertikal pelontar granat antara -5 derajat hingga 20 derajat. Sedangkan sudut horizontalnya adalah 5 derajat ke dalam dan 27 derajat keluar. Pelontar granat ini digunakan untuk membombardir pasukan infanteri lawan, terutama yang bersembunyi di parit-parit atau barikade perlindungan. Total amunisi untuk kedua pelontar granat ini adalah 600 butir. Persenjataan keempat adalah senapan mesin PKTM kaliber 7,62 x 54 mm. Senjata ini ditempatkan koaksial dengan kanon otomatis 30 mm. Senapan mesin ini digunakan untuk soft target, misalnya pasukan infanteri musuh yang tidak terlindung barikade yang kuat. Barulah jika terlindung barikade seperti tembok beton yang tebal, digunakan kanon 30 mm. Senapan mesin PKTM ini dibekali 2000 butir peluru. Agar BMPT mampu mengenai target baik siang hari maupun malam hari, maka dilengkapi dengan fire control system yang canggih. Alat bidik terdiri dari alat bidik optik, kamera thermal, alat bidik khusus untuk ATGM, dan laser rangefinder atau pengukur jarak yang menggunakan laser. Baik alat bidik maupun persenjataan distabilkan pada bidang horizontal dan vertikal, kecuali untuk pelontar granat hanya distabilkan pada bidang horizontal. Alat bidik komandan memiliki pandangan panoramik dan dapat diputar 360 derajat. Komandan juga bisa mengambil alih kendali senjata dari gunner. Untuk melindungi dari bidikan musuh atau deteksi rudal anti-tank, BMPT dilengkapi dengan pelontar granat asap di kedua sisinya. Selain armor yang sama dengan T-72, juga ditambahi dengan kotak-kotak ERA di bagian depan dan sisi. Tetapi sayangnya, kurang ada perlindungan pada sistem senjata dan alat bidik di bagian atas, dan ini bisa menjadi potensi kelemahan dari kendaraan tempur ini. Selain BMPT Terminator, ada varian lain, yakni BMPT-72 atau disebut juga sebagai Terminator 2. BMPT-72 sebenarnya sama dengan BMPT Terminator, hanya saja BMPT-72 dibuat dari tank T-72 lama yang diganti kubahnya dengan persenjataan BMPT. Perbedaan lainnya, pada BMPT-72 pelontar granat dihilangkan, termasuk operatornya, sehingga menyisakan kru hanya 3 orang. Ada lagi Terminator 3 yang dalam tahap pengembangan. Terminator 3 menggunakan sasis tank T-14 Armata dengan daya mesin yang lebih bertenaga. Persenjataannya juga akan lebih kuat, kemungkinan menggunakan kanon 57 mm, juga rudal anti-tank yang lebih canggih. Selain digunakan oleh Rusia, BMPT juga digunakan oleh negara lain, yakni Kazakhstan dan Aljazair. Saat ini,
BMPT telah dibuat lebih dari 300 unit dan masih akan terus ditambah melihat performanya di medan tempur. Sampai jumpa.